Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirangi, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa ya. Nah adik-adik, senang sekali hari ini Kak Kristi dapat menyapa adik-adik kembali di dalam ibadah pelayanan anak. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Kalau sudah siap, Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan hari ini sudah menyertai kami, menyertai adik-adik kami untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah Impa hari ini dengan baik sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang
berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pagi adik-adik, shalom. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jika pada pagi ini Tuhan, kami semua berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami roh-Mu, roh hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami yang Tuhan, tuntun kami senantiasa melalui firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tahu tidak ini gambar siapa? Nah, ini adalah gambar Rasul Paulus yang mengadakan perjalanan ke Efesus. Bapak ini bernama Rasul Paulus yang kerjanya mengkabarkan berita baik tentang Injil Tuhan Yesus di kota Efesus. Ini kotanya adik-adik. Nah, ini Bapak Paulus sedang mengajarkan Injil kepada setiap orang. Injil itu apa? Tentang Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, baik yang besar maupun yang kecil, orang tua, anak-anak, semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekalipun adik-adik dalam keadaan sendiri atau sedih, Tuhan Yesus selalu ada menemani. Jadi adik-adik tidak perlu takut, ya. Jadi dengan kita mengenal kasih Tuhan Yesus, kita bisa berbagi dengan sesama teman, saling mengasihi, dan selalu bersukacita dalam Tuhan di setiap keadaan. Dan kita juga, karena kita mengasihi papa, mama, dan saudara kita, di rumah kita juga saling bantu ya. Ya adik-adik, demikian cerita hari ini tentang Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik untuk aktivitas hari ini, adik-adik siapkan untuk bahan-bahannya 5 lembar kertas origami, warna-warni ya adik-adik, warnanya beda-beda. Kemudian sedotan, atau adik-adik kalau nggak ada sedotan bisa diganti dengan stik es krim. Kemudian tutup gelas untuk cetakan lingkaran, gunting, dan lem. Siapkan 4 lembar kertas origami yang berbeda warna. Kemudian 1 kertas origami dipisahkan nanti untuk membuat potnya ya. Nah adik-adik, ambil 1 kertas origami, kemudian yang lainnya kita pisahkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat lingkaran, kita siapkan cetakannya dan kertas origaminya. Adik-adik bisa melipat 1 lembar kertas origami ini menjadi 4 bagian.
Kemudian adik-adik bisa meletakkan cetakan lingkaran atau tutup gelasnya di atas kertas origaminya. Kemudian cetak dengan menggunakan pensil atau pulpen. Nah, setelah itu adik-adik dapat menggunting sesuai dengan bentuk lingkarannya. Nah, satu kertas origami bisa menjadi 4 lingkaran seperti ini. Buat dengan warna yang lain ya adik-adik. Seperti tadi, kita lipat satu origami menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, adik-adik, untuk membuat bentuk seperti ini, adik-adik nanti dapat menggabungkan dari 4 warna origami ini. Caranya, adik-adik mengambil satu kertas origami yang berbentuk lingkaran, kemudian lipat menjadi 2 seperti ini. Seperti ini ya adik-adik, tetapi lipatnya ke bagian dalam seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan menempelkan semua sisinya dengan menggunakan lem. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini adik-adik, berwarna-warni. Jangan lupa sisakan di tengahnya untuk memasukkan sedotannya. Atau adik-adik boleh mengganti dengan stik es krim. Atau kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas yang agak tebal sebagai batangnya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, sudah adik-adik. Nah, adik-adik, setelah semuanya terpasang akan seperti ini. Bagus ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk potnya atau tatakannya untuk meletakkan balon-balon ini. Nah, ambil kertas origami yang tadi kita sisakan 1. Nah, selanjutnya kita akan melipat kertas origaminya menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian adik-adik bisa membentuk potnya. Nah, adik-adik, setelah kertas origaminya kita lipat menjadi 2, sekarang kita akan melipat kertas origaminya seperti ini. Terbentuk seperti ini.
Nah, adik-adik, potnya sudah terbentuk seperti ini. Kita tinggal memasukkan untuk balon-balon ini ke dalam potnya. Kalau adik-adik ingin membuatnya 3, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya ada 4 atau adik-adik membuatnya banyak juga tidak apa-apa. Nanti bisa dimasukkan ke dalam tempatnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik setelah menjadi seperti ini, adik-adik dapat menuliskan hal-hal yang baik di dalam warna-warna ini. Seperti misalnya rajin membaca Alkitab. Kemudian adik-adik juga bisa menuliskan rajin berdoa, atau adik-adik juga bisa menuliskan rajin membantu orang tua. Atau apapun yang ingin adik-adik tulis, boleh dituliskan di dalam lembar-lembar yang berwarna-warni ini. Kemudian setelah itu, adik-adik bisa memasukkan di dalam tempat pot seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah adik-adik. Nah, bisa menjadi hiasan di meja belajar adik-adik atau dapat diletakkan di tempat-tempat yang adik-adik suka, sehingga adik-adik dapat melihatnya setiap hari. Terima kasih, demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku bertekad nyari jiwa, upahku besar di sorga. Adik-adik, mari kita panjatkan doa syafaat. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama sambil kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan pada kami. Hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami. Tuntun pemerintah kami Tuhan untuk selalu berlaku adil dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang berjuang dan orang-orang yang sakit kena wabah COVID ataupun orang-orang yang sedang menderita sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadi dokter, Tuhan tuntun Tuhan melalui obat dan perawat serta para medis. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah Tuhan, sertai Bapak Pendeta
dan para jemaatnya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami, opa oma kami, kakak adik kami, teman-teman kami semua Tuhan. Tuhan sertai, jaga dan lindungi kami semua Bapa. Bapa, sertai dan berkati kami. Senantiasa beri kami imunitas yang baik Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kiranya Engkau menyertai dan berkati kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sekali lagi adik-adik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang menolong, sekarang saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang membuka hati pikiran kami, agar kami anak-anak-Mu mampu mengerti akan firman Tuhan dan akan mengerti akan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Layan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua hari ini dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan mendengar tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Kita akan melihat terlebih dahulu gambar Efesus yang sekarang berada di Turki. Kita perhatikan dulu gambar berikut. Adik-adik, apakah adik-adik kenal yang namanya Bapak Paulus? Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Paulus, Rasul Paulus, yang sebelum bertobat dia bernama Saulus. Kemudian sesudah bertobat, ia bernama Paulus. Ia adalah anak Tuhan yang begitu produktif menulis surat-suratnya. Salah satu adalah surat Efesus. Paulus tidak hanya pintar menulis, namun dia juga pandai berkhotbah. Dia seorang pemberita Injil yang berani dan sangat gigih. Dan ia dikenal sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Sekarang apa yang dimaksud dengan Injil? Ya, Injil adalah berita sukacita atau Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Suatu hari Rasul Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yaitu yang dimulai dari Galatia, Frigia, lalu sampailah ke Efesus.
Pagi ini kita tadi sudah membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 tadi, bagaimana Paulus memberitakan Injil di kota Efesus. Yang menarik dalam pelayanannya kali ini bahwa ia bertemu dengan 12 orang yang belum 100% menjadi orang Kristen. 12 orang yang belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Loh, kok bisa belum sungguh-sungguh? Ya, karena 12 orang yang Paulus jumpai di Efesus pada saat itu baru menerima baptisan Yohanes, yaitu baptisan pengakuan dosa. Mereka belum pernah mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Oleh karenanya, waktu itu Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus mengajak ke-12 orang ini untuk percaya kepada Kristus, kepada Yesus, lalu ke-12 orang itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka 12 orang itu menerima baptisan dalam nama Yesus, mereka diberi karunia, berbagai karunia. Diberi karunia untuk bernubuat dan bahkan untuk karunia berbahasa roh. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang belum dibaptis? Kakak harap semua adik-adik sudah dibaptis ketika adik-adik kecil. Nah, adik-adik, setelah ke-12 orang di Efesus tadi yang sudah mengenal Injil lalu dibaptis, Paulus kemudian Paulus melanjutkan memberitakan Injil dan mengajar orang banyak selama 3 bulan di rumah ibadatnya, di rumah ibadat atau di sinagoge. Namun selanjutnya Paulus melanjutkan pengajarannya atau penginjilannya, mengajar di ruang kuliah, namanya ruang kuliah Tiranus. Kenapa demikian? Kenapa Paulus pindah tempat mengajar, tidak lagi di dalam rumah ibadat? Karena Paulus mendapatkan perlawanan dari orang-orang di situ. Karena tidak semua orang mau mendengarkan atau menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus. Itulah sebabnya Paulus mengajak yang 12 orang tadi untuk berpisah dari yang lain. Paulus tidak menjadi sedih atau menjadi kecewa ketika menghadapi penolakan dari orang-orang yang diajarnya. Melainkan Paulus tetap merasa bersuka cita. Ia terus memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Jadi seperti dia mengajar di sekolah begitu, di ruang kuliah. Akhirnya semua penduduk di Asia mendengar firman Tuhan. Bahkan Paulus saat itu banyak menyatakan atau menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan disebutkan ada orang yang membawa sapu tangan atau kain yang sudah habis dipegang atau dipergunakan oleh Paulus, dipakaikan untuk orang sakit itu menjadi sembuh. Namun adik-adik, kakak kasih tahu bahwa bukan karena sapu tangannya
sapu tangan Paulus itu yang berkuasa atau apapun yang dipakainya, melainkan karena Tuhan Allah memakai Paulus untuk membuat mukjizat-mukjizat. Hanya dengan kuasa Tuhan untuk menyatakan bahwa pekerjaan Allah luar biasa bagi manusia. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendengar atau adik-adik kita tahu bahwa Paulus dengan sungguh-sungguh dan tanpa putus asa, tanpa kecewa untuk mengajar, sekalipun dia ditolak, Paulus tetap sungguh-sungguh, tetap terus berusaha memberitakan Injil Tuhan. Injil harus diberitakan tidak hanya di Efesus, melainkan juga sampai ke seluruh dunia, sebagaimana diamanatkan pada Injil Matius 28, agar semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Yesus. Adik-adik, ketika kita sudah mendengar dan tahu bagaimana Paulus dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil agar Injil terberitakan ke seluruh dunia, kita bersyukur bahwa melalui apa yang diberitakan oleh Paulus dan anak-anak Tuhan, orang percaya pada saat itu, Injil terberitakan ke seluruh dunia. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sudah tahu bagaimana beratnya tantangan yang dihadapi oleh Paulus dalam memberitakan Injil di Efesus, lalu ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus, bagaimana? Apakah kita mengasihi Yesus? Lalu apakah kita mau memberitakan Injil, berita sukacita itu? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak ingin mengajak adik-adik untuk terus mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mengenal semakin dekat dengan Tuhan Yesus? Salah satunya adalah dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab berarti kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau kita mendengarkan Tuhan berbicara, lama-lama kita tahu apa kehendak Tuhan. Firman Tuhan, ketika kita banyak mendengarkan seseorang yang berbicara, bercerita, tentu kita akan mengenal orang itu lebih dekat. Begitu juga ketika kita membaca terus firman Tuhan, setiap hari membaca Alkitab, kita akan makin mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal, kita akan makin mengasihi Yesus lewat pembacaan Alkitab. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk terus mau membaca Alkitab agar kita lebih mengasihi atau makin mengasihi Tuhan Yesus. Bersediakah adik-adik untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, kakak berharap adik-adik mau melakukannya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Paulus di Efesus. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik siapkan untuk bahan-bahannya 5 lembar kertas origami,
warna-warni ya adik-adik, warnanya beda-beda. Kemudian sedotan, atau adik-adik kalau nggak ada sedotan bisa diganti dengan stik es krim. Kemudian tutup gelas untuk cetakan lingkaran, gunting, dan lem. Siapkan 4 lembar kertas origami yang berbeda warna. Kemudian 1 kertas origami dipisahkan nanti untuk membuat potnya ya. Nah adik-adik, ambil 1 kertas origami, kemudian yang lainnya kita pisahkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat lingkaran, kita siapkan cetakannya dan kertas origaminya. Adik-adik bisa melipat 1 lembar kertas origami ini menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian adik-adik bisa meletakkan cetakan lingkaran atau tutup gelasnya di atas kertas origaminya. Kemudian cetak dengan menggunakan pensil atau pulpen. Nah, setelah itu adik-adik dapat menggunting sesuai dengan bentuk lingkarannya. Nah, 1 kertas origami bisa menjadi 4 lingkaran seperti ini. Nah, kita buat dengan warna yang lain ya adik-adik. Seperti tadi, kita lipat 1 origami menjadi 4 bagian seperti ini. Nah adik-adik, untuk membuat bentuk seperti ini, adik-adik nanti dapat menggabungkan dari 4 warna origami ini. Caranya, adik-adik mengambil 1 kertas origami yang berbentuk lingkaran, kemudian lipat menjadi 2 seperti ini. Seperti ini adik-adik, tetapi lipatnya ke bagian dalam seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan menempelkan semua sisinya dengan menggunakan lem. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini adik-adik, berwarna-warni. Jangan lupa sisakan di tengahnya untuk memasukkan sedotannya. Atau adik-adik boleh mengganti dengan stik es krim. Atau kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas yang agak tebal sebagai batangnya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, sudah adik-adik. Nah adik-adik, setelah semuanya terpasang akan seperti ini. Bagus ya adik-adik. Nah selanjutnya kita akan membuat untuk potnya atau tatakannya untuk meletakkan balon-balon ini.
ambil kertas origami yang tadi kita sisakan satu. Nah, selanjutnya kita akan melipat kertas origaminya menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian adik-adik bisa membentuk potnya. Nah, adik-adik, setelah kertas origaminya kita lipat menjadi dua, sekarang kita akan melipat kertas origaminya seperti ini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, adik-adik, potnya sudah terbentuk seperti ini. Kita tinggal memasukkan untuk balon-balon ini ke dalam potnya. Kalau adik-adik ingin membuatnya 3, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya ada 4, atau adik-adik membuatnya banyak juga tidak apa-apa. Nanti bisa dimasukkan ke dalam tempatnya. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, setelah menjadi seperti ini, adik-adik dapat menuliskan hal-hal yang baik di dalam warna-warna ini. Seperti misalnya rajin membaca Alkitab. Kemudian adik-adik juga bisa menuliskan rajin berdoa, atau adik-adik juga bisa menuliskan rajin membantu tua. Atau apapun yang ingin adik-adik tulis, boleh dituliskan di dalam lembar-lembar yang berwarna-warni ini. Kemudian setelah itu, adik-adik bisa memasukkan di dalam tempat pot seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah adik-adik. Nah, bisa menjadi hiasan di meja belajar adik-adik atau dapat diletakkan di tempat-tempat yang adik-adik suka, sehingga adik-adik dapat melihatnya setiap hari. Terima kasih, demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kakiku berjalan cari jiwa.
adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, terus kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Pada saat ini Tuhan, ketika kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, agar kami menjadi anak-anak seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami melalui cerita tentang Paulus. Bapa di dalam surga, kami boleh mengambil contoh Paulus untuk senantiasa setia dalam memberitakan sukacita. Ajar kami Tuhan untuk terus selalu mengasihi Tuhan Yesus, dan kami akan setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan, serta mengucap syukur karena Allah sudah memberikan kepada kami anak-anak-Mu, orang tua yang begitu mengasihi kami, juga memberikan kakak dan adik. Biarlah kami Tuhan terus mengasihi kakak dan adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan dan melakukan tugas kami sebagai anak-anak yang harus belajar tiap hari, dan kami boleh mempunyai juga waktu untuk bermain-main. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk para guru yang senantiasa dengan tekun dan setia mengajari kami, mendidik kami, walaupun saat ini kami harus belajar di rumah dan kami belajar sekolah melalui Zoom atau melalui media online. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menjadikan kami anak-anak yang takut akan perintah Tuhan dan anak-anak yang mentaati perintah Bapak dan Ibu guru. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia terus senantiasa aman dan keadilan serta kemakmuran boleh terjadi melalui pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati bangsa ini. Kami doakan Tuhan, Bapak Presiden dan para menteri serta para pemerintah daerah juga kami doakan. Tuhan boleh memberikan hikmat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus kami pada saat ini juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa tekun berdoa untuk menunggu janji Tuhan agar kami boleh memiliki gedung gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga doakan Bapak Pendeta dan para penatua dan diaken juga kakak-kakak lain. Tuhan, biarlah mereka juga terus mempunyai ketekunan dalam melayani. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini terus kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh rangkaian doa kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pada Tuhan, juru selamat.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sekarang Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa untuk doa persembahan ini. Nah, adik-adik semuanya sudah berdiri? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami beserta adik-adik kami sudah memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini. Dan kiranya apa yang kami berikan dapat berguna untuk pelayanan akan nama-Mu. Demikian Tuhan, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah IMPA pada minggu ini. Dan adik-adik, saat ini Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah IMPA dari awal, dan saat ini ibadah ini segera berakhir Tuhan. Tuhan Yesus kiranya tetap menyertai kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami menyerahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.